Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, bincang-bincang ringan seputar permasalahan IT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan mendatangkan narasumber pertama yang pasti akan seru untuk kami ulik. Ya, tanpa basa-basi kami datang langsung ke kantornya. Ya, inilah narasumber kami yang pertama. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih Kak, supaya teman-teman bisa tahu. Oke, terima kasih telah datang ke kantor kami. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Karim. Untuk di bidang teknologi, kebetulan saya lulusan sarjana komputer di STIMIK Diponegara Makassar. Kemudian itu tahun 2017, kemudian selesai 2011, dan alhamdulillah lanjut lagi di Sekolah Ilmu Administrasi Negara Setialan Makassar untuk jenjang S2. Dan kebetulan kalau untuk masalah pekerjaan sampai dengan saat ini, setelah selesai kuliah S1 itu sempat mengajar, jadi tenaga pengajar untuk salah satu sekolah tingkat SMP di Kota Parepare. Kemudian bergerak di bidang IT untuk tenaga kerja kontrak di KPU Parepare. Kemudian sampai di Makassar, dan sampai dengan saat ini itu di kantor PT Primakarya Sarana Sejahtera untuk bagian admin payroll. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan masalah kesibukannya sehari-hari. Kemudian saya mau tanyakan ini sama Kak Takim ini, kenapa sebenarnya dari awal ini pilih jurusan IT? Ya, kalau bisa dibilang masuk di STIMIK Diponegara itu sebenarnya hanya coba-coba saja. Semua orang pasti ingin masuk ya ke negeri lah. Ya. Cuman karena pada saat itu memang negeri sudah tutup semua, jadi mengambil jalan pintasnya ya kenapa tidak kita coba untuk geluti lagi dunia IT. Nah, kemudian yang terkenal di Makassar pada saat tahun 2017 itu ya nama STIMIK yang lagi booming-boomingnya, makanya saya masuk di STIMIK Diponegara Makassar. Tapi sebelumnya tidak coba universitas lain untuk daftar begitu kan? Sebenarnya coba sih, cuman rencananya mau kuliah di luar Makassar, cuman lebih enak di Sulawesi saja. Makanya ya saya pilih tidak masuk negeri, mending masuk di STIMIK Diponegara Makassar saja. Oh, jadi kebetulan basicnya juga kan setelah lulus SMA dan setelah lulus SMA itu lebih banyak ke bidang teknologi. Berarti langsung memang daftar di STIMIK kan? Dan coba di UNAS misalkan tidak lulus, ke saya begitu kan? Langsung daftar ke STIMIK. Tidak, kalau saya langsung di STIMIK saja. Karena yakin sih pasti yang kita jalani dan selalu kita tekuni, ya makanya kita pilih ini jurusan komputer. Kalau di STIMIK sendiri Kak, hal-hal menarik yang didapat di perguruan itu Kak, yang di S1 ini Kak di STIMIK? Kalau di STIMIK Diponegara yang saya dapat 3,5 tahun, kebetulan saya sampai di semester 7, semester 8 itu alhamdulillah bebas pembayaran kuliah 1 semester. Makanya dari semester 2 sampai dengan alhamdulillah semester 2 sampai dengan semester 7 dan semester 8 itu berkesempatan untuk banyak ilmu yang didapat dari STIMIK Diponegara. Salah satunya kontribusi terbesar dalam hidup itu ketika masuk di organisasi, kemudian gabung di badan eksekutif mahasiswa, kemudian masuk di organ-organ lainnya yang mendukung pembelajaran tentang dunia IT. Salah satunya ya itu alhamdulillah bisa bergabung dan bisa dibilang bersyukur mungkin dari semester 2 sampai akhir jadi asisten dosen. Kebetulan kan asisten dosen pada saat itu, pada masa itu
betul-betul sangat terkenal. Jadi kalau semisal kita dibilang asisten dosen, wah sangatlah kayak gitu. Betul. Kalau dari segi lain maksudnya apa saja yang membantu organisasi dalam perkuliahan selain daripada maksudnya jadi asisten dosen? Untuk membantu perkuliahan itu perlu kita berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Nah, untuk mencapai satu tujuan itulah kita masuk di organisasi-organisasi ini. Nah, salah satunya kalau di STIMIK Dipanegara itu saya masuk salah satu study club, study belajar namanya Dipanegara Computer Club. Itu alhamdulillah saya masuk di situ, banyak pembelajaran dan banyak yang bahkan di STIMIK sendiri belum diajari, tapi saya sudah dapat di Dipanegara Computer Club. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian dari cara kita belajar kepemimpinan dan lain-lainnya itu diajarkan semua di organisasi itu. Makanya ketika kita beradaptasi di dunia kampus sudah tidak canggung lagi dengan dunia kampus, dan apalagi kita bergelut dengan mahasiswa dan lain-lain. Jadi dunia kampus itu bisa dibilang kalau diulang kembali ke masa itu betul-betul sangat indah. Ya, selain daripada organisasi yang tadi kita sebut Kak, yang di Dipanegara Computer Club, apakah ada lagi organisasi lain yang kita masuki di kampus? Ya, jadi di waktu di STIMIK Dipanegara itu ada beberapa sih organisasi, organ-organ tertentu yang saya masuki. Terutama salah satunya tadi Dipanegara Computer Club, kemudian Majelis Jihad juga, lebih memperdalam terkait masalah agama. Karena kan ketika kita belajar ilmu dunia, ya ilmu akhiratnya juga. Kalau di Majelis Jihad itu organisasi bidang mana tuh Kak? Lebih mempelajari dan mendalami tentang Islam saja sih, sampai sejauh mana keimanan seseorang untuk bisa secara horizontal dan vertikal terhadap Tuhan, sesama manusia. Ya, sebatas hanya itu saja sih. Di luar daripada itu tidak neko-neko. Kemudian masuk di organisasi sekumpulan asisten-asisten dosen, di mana membahas terkait bagaimana asisten dosen, kemudian apa-apa yang kita harus ajarkan sama teman-teman mahasiswa, kemudian bagaimana mengimbangi dan tidak terlalu ini ke mahasiswa. Dan juga ya organ daerah, kebetulan saya berasal dari Parepare, makanya organ daerah juga masuk untuk ya di mana-mana kami ingin melihat daerah kami juga maju. Ya, mungkin itu sih kalau dari organ-organ yang diikuti. Kita lulusnya 3,5 tahun kali? Iya, 3,5 tahun. Gimana caranya? Ketika maksudnya banyak kan pertanyaan biasa dari mahasiswa yang baru. Takutnya dia masuk organisasi selesainya lama, tapi kenapa kita banyak masuk organisasi ini tapi selesainya cepat, 3,5 tahun malah? Ya, nah di sini uniknya. Jadi uniknya itu kuliah jalan, organisasi juga jalan. Jadi banyak pemahaman yang di luar sana beredar itu kalau ketika kita masuk organisasi tertentu di salah satu universitas ataupun sekolah tinggi, pasti kuliah kita berantakan. Nah, itu kan persepsi yang muncul. Cuman sebenarnya dari kitanya saja sih bagaimana mengelola dan satu tujuan kita sebenarnya kuliah untuk apa. Kalau kita cuma kuliah cepat tapi tidak mendapatkan ilmu sama sekali, ya sama juga halnya ini, kejar nilai saja. Ya betul, sama kan banyak yang kejar nilai cuman apa. Nah, di samping itu kita juga harus ada nilai bobotnya juga. Makanya dengan itu sebenarnya saya mau menjawab tantangan di luar sana. Kalau kita masuk organisasi itu sebenarnya tidak mengganggu kuliah kita juga. Alhamdulillah saya 3,5 tahun, kemudian masuk asisten dosen juga dan masuk juga di badan eksekutif mahasiswa, bisa bergabung sama teman-teman di sana. Alhamdulillah dunia kampus saya anggap ya nyaman buat saya. Jadi di luar sana kalau ada anggapan yang menyatakan masuk organisasi itu mengganggu kuliah, saya rasa itu tergantung dari cara penanganan dari pribadi kita, betul. Dari pribadi. Jadi bisa jadi mungkin kalau
yang ikut organisasi mungkin bisa jadi penghambat kalau dari dirinya sendiri. Nah, ya kalau di base camp atau di sini terus kemudian dia tidak kuliah-kuliah, ya itu bisa menghambat. Atau dia di tempat kuliah terus tidak ke base camp atau tempat organisasinya, ya itu juga menghambat. Jadi menempatkan sesuatu pada porsinya saya sih. Jadi mungkin kalau kita mengikuti organisasi lebih kita belajar untuk manage waktu mungkin ya. Betul. Banyak sih yang didapat dari organisasi itu, mulai dari ilmu itu sendiri, kemudian bagaimana memanage waktu, menjadi pemimpin juga dalam satu organisasi. Banyak yang bisa kita dapat dari organisasi. Makanya teman-teman yang saat ini berorganisasi betul-betul membuktikan dirinya kalau di organisasi itu banyak ilmu yang kita bisa ulet dari sana. Kak, saya dengar tadi ini kan kita masuk S1 di STIMIK jurusan komputer. Iya. Terus ini yang saya dengar yang S2 ini berbeda dari sebelumnya. Nah, betul. Jadi 2016 itu saya masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara atau Setialan Makassar. Itu sebenarnya bisa dibilang tidak linear dari S1. Cuman karena alhamdulillah saya sudah sampai saat ini nyaman dengan kerjaan ini, di mana kerjaan ini bergelut dengan dunia administrasi. Jadi saya mencoba mencari dunia lain di dunia IT, atau bisa dibilang menggabungkan antara apa yang saya dapat di S1 dan di S2 itu saya terapkan di tempat kerja saya. Nah, kebetulan kalau di S2 itu kan dia lebih ke bagaimana ilmu administrasi yang sebenarnya. Jadi administrasi itu bukan hanya menata dokumen, mengarsipkan dan segala macam. Ada hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent dalam mengelola dan mengatur administrasi negara. Apalagi ini kaitannya dengan negara. Jadi itu yang saya tarik untuk masuk ke tempat kerja saya. Jadi penggabungan antara dunia komputer yang saya dapat, kemudian dunia administrasi, ya bisa dibilang komputer dan administrasi lah. Jadi combine. Jadi ketika berbicara masalah ilmu administrasi, ilmu komputer, itu korelasinya sejalan kalau menurut saya. Jadi ini Kak, maksudnya S1 sama S2 nya ini betul-betul tidak ada yang ibaratnya kayak sia-sia, betul-betul ini terpakai di dalam dunia kerja. Nah, iya betul. Jadi S1 sama ilmu yang didapat di S1 dan ilmu yang didapat di S2 itu betul-betul berguna saya terapkan di dunia kerja, baik itu di dunia kerja maupun ya di dunia sehari-hari juga. Karena kita kan juga mengatur dari pagi sampai malam, itu kan mengatur jadwal bangun paginya, kerjanya, itu kan juga salah satu bentuk administrasi sebenarnya. Kalau teman-teman tidak terpikirkan, cuman kita tidak pernah terpikirkan ke sana. Selain sibuk kerja nih Kak, ada kesibukan yang lain, misalkan sibuk apa, bisnis? Kalau untuk bisnis di luar kerjaan saat ini, kebetulan saya teman-teman di organisasi juga sih, di Panegara Computer Club itu lagi mengembangkan ini namanya Data Cipta Syllabus. Atau jadi kita buat lagi satu bidang, satu CV, di mana CV Data Cipta Syllabus ini itu mengakomodir bagaimana pembuatan sistem informasi, kemudian bagaimana tentang penyewaan, mulai dari pelaksanaan dan lain-lain. Atau biasa juga ketika memang ada tender-tender tertentu yang dari pemerintah atau di luar non pemerintah, itu kita bisa ikuti. Jadi teman-teman, saya coba merangkul teman-teman di organisasi ataupun di luar lainnya untuk bisa bekerja sama di CV ini, mengembangkan Data Cipta Syllabus ini dalam dunia IT. Ya, itu mungkin. Mungkin di Data Cipta Syllabus ini Kak, apa saja target utamanya? Apakah semata-mata hanya untuk terima proyek atau bagaimana? Nah, kalau di Data Cipta Syllabus ini memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam hal pengelolaan sistem informasi, ataukah ada tender dari pemerintah atau non pemerintah yang kita bisa jalankan, di mana sebenarnya tujuan utamanya ini menciptakan lapangan kerja. Apalagi saat ini kan di Kota Makassar untuk
bergelut dalam dunia IT itu alhamdulillah sudah berjalan, Sudah berkembang. ya bisa dibilang sudah berkembang lah. Nah, tujuan kami di CV Data Cipta Celebes ini bagaimana mengangkat kaula-kaula muda Makassar untuk bisa bergabung bersama kami, menciptakan lapangan kerja, menciptakan sistem informasi ataukah formulasi baru yang bisa kita tawarkan ke teman-teman di luar sana. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ya itu menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bisa membuat terobosan-terobosan baru lagi yang bisa dibilang di Makassar itu sebenarnya banyak yang lebih jago kalau orang sini bilang. Nah, cuman karena tidak ada wadah atau yang bisa teman-teman untuk bisa berekspresi lagi, bereksperimen lagi. Nah, kami mencoba mengelola bersama teman-teman di organisasi di CV Data Cipta Celebes ini untuk bagaimana bisa ya menghasilkan dan memberikan pelajaran buat kita semua. Ya, paling itu sih. Kalau informasinya sendiri tentang Data Cipta Celebes, Kak, mungkin apakah ada teman-teman yang nonton video ini mungkin mau dibuatkan semacam sistem informasi atau gimana untuk di Data Cipta Celebes, gimana cara bisa dihubungi itu, Kak, untuk mungkin itu. Oh iya, oke. Kalau di Data Cipta Celebes ini kita bisa konsultasikan atau bisa nanya-nanya mungkin di Instagram kami di bawah ini @dataciptacelebes. Kemudian nanti di situ kalau misal teman-teman mau bertanya mulai dari mata pelajaran, mata kuliah dan lain-lain, insya Allah kami akan jawab, kami akan berikan solusinya, kami akan membuka karena ilmu ketika tidak dibagi ya pasti akan apa ya istilahnya tidak berkembang. Nah, betul. Jadi kita harus membagi ilmu. Kalaupun nantinya teman-teman di luar sana ada yang bisa bekerja sama dengan kami, ada proyek-proyek tertentu, bisa juga kita ikutkan dalam proyek-proyek itu supaya teman-teman bisa menghasilkan, bisa melihat oh ketika saya belajar dengan bersungguh-sungguh bisa menghasilkan. Nah, jadi kami akan membuka kalau bisa nantinya CVDCC bisa besar di Makassar insya Allah. Amin. Ya, mungkin ini, Kak, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan ini berhubung karena mungkin waktu yang tidak sempat untuk hari ini mungkin kali. Terima kasih juga karena masih karena diberi kesempatan untuk datang langsung ini ke kantornya kan untuk sharing-sharing ini, Kak. Biasanya kan kita yang mengundang ke tempat ini, kita datang langsung ke tempatnya. Ya, terima kasih juga sudah datang ke kantor kami, kantor yang sangat kecil ini. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan pengetahuan sedikit di bidang IT atau pengalaman-pengalaman dari yang tadi sudah dibagikan. Ya, mungkin teman-teman sekian, nantikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.